Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Hari ini Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Akhir pekan ini ada saya, Valencia Malvinci. Nanti Jason Sambo, pemirsa, kami hadirkan beragam informasi yang juga menjadi update atau hot topic. Kalau kita melihat ada kasus kematian Lula Lava ini yang saat ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Ternyata Valen, pihak kepolisian itu tidak menemukan adanya unsur pidana dalam peristiwa kematian selebgram Lula Lava sehingga penyelidikan kasusnya ini resmi dihentikan. Dihentikan ya. Jadi pemirsa, kesimpulannya tidak ada tindak pidana. Ini adalah yang disampaikan oleh pihak kepolisian berdasarkan hasil penyelidikan terhadap sejumlah barang bukti yang ada di lokasi. Termasuk dan memang dibenarkan ya, ada tabung gas N2O yang berwarna merah muda, whipping yang ramai diperbincangkan di media sosial, dan berdasarkan proses olah TKP, pengecekan CCTV, dan ada total 15 orang saksi yang sudah diperiksa oleh polisi juga. Kesimpulan ini akhirnya diambil. Meskipun tabung gas N2O ditemukan di TKP, polisi tidak bisa menyimpulkan tabung itu sebagai penyebab kematian dari Lula Lava. Polisi mengimbau kepada masyarakat supaya berhenti berpolemik karena apa yang dilakukan almarhumah tidak ada yang melawan hukum. Kemudian selebgram Lula Lava ditemukan memang meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan hari Jumat 23 Januari lalu sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum ditemukan tak bernyawa, Lula diketahui memang Jason sedang dalam kondisi sakit. Ya, jadi ada perawatan yang memang dilakukan oleh Lula Lava dan juga memang ditemukan ada obat-obatan juga yang memang saat itu dikonsumsi oleh Lula Lava, tapi sekali lagi tidak ditemukan adanya indikasi pidana begitu dalam kasus kematian Lula Lava ini. Kita akan mendengarkan lagi pemirsa pernyataan dari pihak polisian berikut ini. Kami sudah melakukan penyidikan secara maksimal dan saya selaku ketua tim penyelidikan di sini, saya rasa sudah cukup bahwa tidak ditemukan adanya peristiwa pidana dan kita harus melaksanakan penghentian penyelidikan di sini terkait penemuan jenazah dari saudari LL. Kita hormati keluarga korban, kita doakan. Di sini kita coba introspeksi diri, jangan menimbulkan polemik-polemik. Saya minta karena apa yang sudah saudari LL lakukan di sini, perbuat di sini, saya rasa tidak ada yang di sini melawan hukum. Jadi jangan sampai ada polemik menimbulkan keluarga, menimbulkan tekanan yang akhirnya menjadi perdebatan di masyarakat. Yang tadi harus berhenti berpolemik. Kalau yang ini menuai polemik nggak? Iya, menuai polemik karena berhenti sebagai direktur OJK itu kan buntut dari BI ya. Ya, BI itu duluan bisa dari jabatannya. Jadi usai kabar pengunduran diri dari Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia atau BI, Iman Rahman. Nah, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar itu juga mengumumkan pengunduran dirinya. Jadi di pejabat OJK itu kalau kurang lebih ada 3 orang juga yang ikut mundur buntut pengunduran diri di Rut BI. Jadi pemirsa, ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang memang diperlukan saat ini. Nah, dalam rilis di situs resmi Otoritas Jasa Keuangan OJK 30 Januari 2026 disampaikan bahwa Ketua Dewan Komisioner OJK bersama dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, dan juga ada satu lagi Deputi Komisioner Pengawas Emiten dan Transaksi Efek mengundurkan diri. Ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang memang diperlukan. OJK menegaskan kalau proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan juga kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional. Jadi intinya yang disampaikan itu adalah walaupun pengunduran diri ini sudah disampaikan, sudah terlaksana, ini tidak akan mengganggu fungsi OJK, Jason. Tapi memang pengunduran diri ini kan buntut sebelumnya Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia atau BI, Iman Rahman, yang mengundurkan diri. Dan dalam pernyataannya, Iman Rahman itu menyebut langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada bursa saham selama 2 hari kemarin. Nah, Iman Rahman juga berharap bahwa keputusannya ini adalah keputusan yang terbaik untuk pasar modal Indonesia. Dan bagaimana dengan statusnya? Jadi kalau kita melihat memang saat ini nanti akan ditunjuk PLT pemirsa sampai nanti akan ditentukan atau ditetapkan di root yang definitif pemirsa. Kita akan sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Iman Rahman berikut ini. Membaik, saya ingin menyampaikan statement dan ini tidak ada tanya jawab bahwa
Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Saya nggak akan Q&A. Saya percaya bahwa ini bentuk tanggung jawab saya dan sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Mudah-mudahan indeks kita yang pagi ini dibuka membaik, akan terus membaik di hari-hari berikutnya. Cukup, terima kasih. Oke, kita beralih ke polemik lainnya dan follow up-nya. Jadi pemirsa, tersangka Yakut Kholil Qumas, mantan Menteri Agama, memenuhi panggilan KPK sebagai saksi atas tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji lainnya, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Iya, jadi kita menilik lagi usai menjalani pemeriksaan selama lebih dari 4 jam. Yakut Kholil Qumas ini keluar dari dalam gedung KPK Jakarta pada Jumat petang. Dan keluarnya mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qumas dari dalam gedung KPK sempat diwarnai aksi saling dorong pemirsa antara wartawan dan juga petugas keamanan dari gedung KPK. Meski ditanyai berbagai pertanyaan wartawan, Yakut Kholil Qumas nampak enggan menanggapi dan hanya sempat membantah bahwa tidak ada pertanyaan dari penyidik terkait dugaan aliran dana kepadanya dari travel haji, pemirsa. Ini tidak terlalu banyak statement yang diungkapkan atau disampaikan oleh Yakut Kholil Qumas. Jadi sebelumnya Yakut Kholil Qumas dan juga mantan staf khususnya yang akrab disapa Gus Alex sudah ditetapkan jadi tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan penyelewengan kuota haji. Yang Anda saksikan ini pemirsa, ini adalah momen pada saat Yakut Kholil Qumas keluar dari gedung Merah Putih KPK, kemudian diberikan beberapa pertanyaan oleh wartawan yang ada di sana, dan disinilah terjadi aksi saling dorong antara petugas keamanan KPK dan juga wartawan yang berusaha untuk bertanya pada Yakut Kholil Qumas. Gimana kalau kita akan dengarkan apa pernyataan yang disampaikan oleh Yakut Kholil Qumas berikut ini. Gus, tapi udah siap buat ditahan Gus ya? Gus, ngomong Gus. Gus. Nah, kita tinggalkan beberapa hot topic tadi pemirsa terkait ada kasus korupsi, pengunduran diri. Sekarang kita ke yang fun-fun saja. Ya, kemarin macet. Kemarin macet ya karena jalan harus ditutup pemirsa. Karena kalau di sini ini sekarang di Tangerang. Kalau kemarin kan sempat ditutupnya di kawasan Jakarta Barat ya. Kalau sekarang tuh di Tangerang yang warganya ini antusias sekali untuk menyaksikan produksi syuting film Korea yang dilakukan di Jalan KS Tubun, Karawaci, Kota Tangerang, Banten pada Jumat pagi. Karena ada siapa? Lisa. Lala Lisa. In your area. Oh, bukan, itu Blackpink ya? Beda. Nah, tapi pemirsa, dan diketahui rencananya sebagian ruas jalan di Kota Tangerang nanti juga akan dilakukan penutupan karena ada syuting film action Korea yang dibintangi oleh Lisa Blackpink. Nah, inilah bagaimana situasi pada saat arus lalu lintas di Jalan KS Tubun, Pasar Baru, Karawaci di Kota Tangerang, Banten itu dialihkan, dibuatkan rekayasa sementara. Dan mulai terlihat ada beberapa titik kemacetan pasca penutupan jalan yang digunakan untuk produksi syuting film sejak tanggal 28 sampai 31 Januari 2026. Kita lihat juga pemirsa, ada beberapa orang yang kemudian hadir terlihat antusias untuk menyaksikan langsung. Jadi bagaimana sih sebenarnya syuting film action yang dibintangi oleh Lisa Blackpink dan juga Jason, ada juga Don Lee, Ma Dong Sok. Nah, itu juga hadir. Yes, ada juga Lee Jin Wook juga ya yang juga nanti akan adu acting di situ bersama dengan Lisa. Jadi warga setempat itu mengatakan bahwa banyak yang datang sengaja ke lokasi penutupan jalan dikarenakan adanya syuting film Korea selama 2 hari ini. Di mana pengaturan rekayasa arus lalu lintas ini menyiagakan puluhan personel gabungan, ada Satlantas Polres Metro Tangerang Kota dan juga Dinas Perhubungan Kota Tangerang. Yang jelas warga masyarakat di sana nampaknya antusias ingin bertemu Lisa, tapi saya nggak tahu apakah nanti bisa berkesempatan untuk ketemu dengan Lisa atau tidak. Kayaknya banyak adegan-adegan yang nantinya harus private sih kayaknya. Bener, dan nanti yang jelas juga kita akan nantikan ya gimana sih filmnya, nanti kita nonton bareng. Ternyata bangga ya, ada Jakbar, ada Tangerang nanti masuk ke film layar lebar yang dibintangi Lisa yang kelasnya dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.